Namaku Bayu. Aku seorang pendaki biasa, bukan profesional. Setiap beberapa bulan, aku dan 3 temanku, Reno, Sinta, dan Gilang, selalu mencari gunung baru untuk dijelajahi. Kami ini tipikal anak Jakarta yang haus petualangan, selalu penasaran dengan cerita-cerita baru dari setiap puncak yang kami taklukkan. Namun, pendakian kami ke Gunung Salak pada tahun 2018 menjadi pendakian terakhir kami. Setidaknya sebagai tim lengkap. Kami sudah mendengar kabar bahwa Gunung Salak itu angker. Banyak cerita tentang pendaki yang tersesat, bahkan hilang tanpa jejak. Orang-orang menyebutnya segitiga bermudanya Indonesia. Sebuah julukan yang selalu kami anggap berlebihan. Bagi kami, itu cuma mitos. Bumbu penyedap cerita bagi para pendaki pemula. Lagi pula, jalur pendakian resmi sudah dibuka. Dan cuaca saat itu sedang bersahabat. Cerah tanpa awan mendung sedikit pun. Apa yang bisa salah? Kami punya perlengkapan lengkap, pengalaman yang cukup, dan GPS yang paling canggih. Kami merasa tak terkalahkan. Perjalanan dari Jakarta menuju base camp Cimelati Bogor memakan waktu beberapa jam. Sepanjang perjalanan kami bercanda, tertawa, dan membayangkan pandangan indah dari puncak Salak. Sesampainya di base camp, udara dingin langsung menyergap kami, membuat kami merapatkan jaket masing-masing. Di sana, sebuah warung kecil menyambut kami dengan aroma kopi hangat dan mie instan. Seorang bapak tua dengan uban memutih dan tatapan mata yang dalam duduk di bangku kayu sambil menyeruput teh. Dialah penjaga warung. Atau mungkin lebih tepatnya, penjaga gerbang menuju misteri Gunung Salak. Saat kami memesan makan, bapak itu menatap kami satu persatu dengan tatapan yang seolah menembus jiwa. Lalu dengan suara serak namun tegas, dia berkata, "Kalian naik berempat ya, jangan pisah. Salak ini gak suka kalau kalian datang sombong, terlalu percaya diri." Sinta yang paling ceria di antara kami langsung menyengir, mencoba mencairkan suasana yang tiba-tiba terasa tegang. "Maksudnya apa, Pak? Kita kan memang pendaki, bukan anak TK yang gampang nyasar." Bapak itu hanya menggeleng pelan. Senyum tipis terukir di wajahnya yang keriput. "Jangan bilang saya nggak peringatin. Di atas beda hawanya. Ada penunggu yang tidak suka diganggu." Kami coba menertawakannya, mencoba meyakinkan diri bahwa itu cuma bualan orang tua. Tapi jujur, ada sesuatu dari tatapan bapak itu yang membuat bulu kuduku merinding. Sebuah peringatan yang terasa begitu nyata, lebih daripada sekedar mitos. Hari pertama pendakian berjalan lancar. Kami menyusuri jalur setapak yang dikelilingi pepohonan rindang. Suara tawa kami sesekali memecah kesunyian hutan. Pemandangan hijau yang membentang luas terasa menenangkan. Namun semua itu berubah drastis ketika kami memasuki hutan cemara di atas pos 3. Tiba-tiba, tanpa peringatan, kabut tebal datang menyelimuti kami. Tebalnya luar biasa. Hanya dalam hitungan detik, jarak pandang menjadi kurang dari 1 meter. Seluruh cahaya matahari seolah tersedut ke dalam pusaran putih itu. Sunyi, sangat sunyi. Bahkan suara burung yang tadinya riuh pun tak lagi terdengar. Hanya suara nafas kami yang terenggah-enggah dan derap langkah kami yang memecah keheningan. Keheningan itu diperparah dengan sikap Reno yang biasanya paling ceria
dan selalu punya bahan lejukan. Kini dia tiba-tiba diam. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak ketakutan. Tadi gue lihat orang jalan di depan kita. Dia pakai jubah hitam. Tapi waktu gue samperin, dia hilang gitu aja. Kayak ditelan kabut. Kami serentak berhenti. Sinta dengan sigap memegang tangan Reno, mencoba menenangkannya. Mungkin lu halu, Ren. Ini kabut tebel banget, bikin pandangan kita jadi aneh. Awalnya aku berpikir sama, tapi kemudian pandanganku menyapu jalur di hadapan kami. Dan saat itulah aku sadar ada yang salah. Jalur yang kami lewati tak seperti jalur biasa. Tidak ada jejak pendaki lain, tidak ada tanda-tanda bekas injakan sepatu. Semua seperti baru, seolah belum pernah terjamah manusia. Padahal kami tahu jalur ini cukup sering dilalui. Udara juga terasa lebih berat, seolah ada tekanan tak terlihat yang mencekik kami. Hawa dingin yang menusuk tulang itu bukan lagi dingin biasa, melainkan dingin yang mematikan. Malam pertama kami memutuskan untuk bermalam di sekitar sebuah sumber air kecil. Kami mendirikan tenda dengan cepat, berharap kehangatan sleeping bag bisa mengusir dingin dan rasa takut yang mulai merayap ada. Saat sedang merebus air untuk kopi dengan api unggun yang menyala redup, keheningan malam tiba-tiba pecah. Terdengar suara seorang perempuan menangis, pilu sekali. Suara itu berasal dari arah semak-semak tak jauh dari tenda kami. Kami berempat langsung refleks menyorotkan senter ke arah sumber suara. Cahaya senter menembus kegelapan, mencari-cari. Kosong, tidak ada apa-apa. Hanya semak belukar yang bergerak pelan diterpa angin malam. Tapi suara itu, suara tangisan itu terus terdengar. Makin dekat, makin jelas. Rasanya seperti ada seseorang yang sedang menangis tepat di belakang tenda kami, padahal kami tahu tidak ada siapa-siapa di sana. Sinta yang tadinya berusaha tegar tak bisa lagi menyembunyikan ketakutannya. Wajahnya pucat, air mata mulai menggenang di kelopak matanya. Kita harus turun besok pagi, Bayu. Aku gak kuat. Ini bukan hutan biasa. Ini serem banget. Aku juga merasakan ketakutan yang sama. Tapi Gilang seperti biasa keras kepala. Jiwa petualangannya terlalu besar untuk menyerah begitu saja. Ayolah Sin, sudah jauh-jauh naik, masa belum nyampe puncak udah turun? Mungkin itu cuma suara binatang atau pendaki lain yang lagi nangis karena kedinginan. Kami coba membujuk Sinta, mengatakan bahwa kami akan lebih hati-hati. Akhirnya, Sinta setuju dengan syarat kami tidak akan berpencar. Kesalahan besar. Seharusnya kami mendengarkan Sinta. Seharusnya kami menuruti insting ketakutan yang menggebu di dada. Keputusan Gilang itu, keputusan kami untuk melanjutkan, adalah awal dari mimpi mukar yang sesungguhnya. Keesokan harinya kabut masih sangat tebal, bahkan lebih tebal dari kemarin. Kami berjalan pelan-pelan, saling berpegangan agar tidak terpisah. Namun, tiba-tiba Gilang menghentikan langkahnya. Matanya menatap tegas ke arah depan, seolah melihat sesuatu yang tidak kami lihat. Itu, aku lihat jalur puncak di sana. Kayaknya lebih cepat kalau lewat sini. Kami coba menahannya, mengingatkannya pada janji malam untuk tidak berpencar. Tapi Gilang seolah kerasukan. Dia bilang dia bisa melihat jalur yang jelas, jalur yang akan membawa kami langsung ke puncak. Kalian tunggu saja di sini, aku duluan. Nanti aku kasih tahu kalau sudah sampai. Tanpa menunggu jawaban kami, Gilang melesat ke dalam kabut tebal, menghilang dalam hitungan detik. Kami berteriak memanggil namanya, tapi hanya keheningan yang menjawab. Kami menunggu dan terus menunggu hingga senja tiba, senja menyelimuti hutan. Gilang tak kunjung kembali.
Kepanikan mulai menggerogoti kami. Kami memutuskan mencarinya sambil menuruni jalur, berharap bisa bertemu dengannya di titik yang lebih rendah. Tapi anehnya, kami terus berputar di tempat yang sama. Kami melewati pohon tumpang yang sama, batu besar yang sama, bahkan sebatang dahan patah yang kami tandai dengan pita pun kembali kami temukan berulang kali. GPS di ponsel kami mati total. Kompas pun berputar liar. Jarumnya menari-nari tanpa arah. Seolah-olah medan magnet di sana sudah gila. Rasanya seperti kami terperangkap dalam ruang yang tak bergerak. Sebuah labirin tak terlihat yang terus menipu indera kami. Waktu seolah berhenti. Atau mungkin berputar mundur. Reno yang sejak awal sudah merasakan keanehan, kini mulai panik hebat. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Matanya membelalak ngeri. Dia menunjuk ke arah semak-semak yang gelap, seolah ada sesuatu di sana. Gue denger suara Gilang. Tapi dia bilang, "Jangan cari aku. Aku sudah jadi bagian dari mereka." Suara Reno putus-putus, nyaris seperti bisikan. Ketakutan yang kurasakan saat itu melampaui batas. Siapa mereka yang dimaksud Gilang? Apakah Gilang masih hidup? Atau suaranya hanyalah tipuan dari penunggu gunung ini? Kami bertiga, aku, Reno, dan Sinta, terus berjalan tanpa arah, tanpa harapan, selama berhari-hari. Rasanya seperti berabad-abad. Kami kehabisan bekal, dehidrasi, dan nyaris putus asa. Tubuh kami lemas, pikiran kami kacau. Aku tidak tahu berapa lama kami sudah tersesat. Pada hari keempat, atau mungkin kelima, aku tidak yakin lagi. Kami tiba-tiba terbangun di sebuah tempat yang asing. Cahaya matahari menyilaukan mata. Di sekeliling kami, ada beberapa orang berseragam tim SAR. Mereka tampak lega menemukan kami. Tim SAR mengatakan, "Kalian ditemukan di sini. Syukurlah, kami sudah mencari berhari-hari." Tapi, yang dikatakan selanjutnya membuat kami terdiam. Tim SAR pun bingung. Anehnya, kalian ditemukan di area yang sudah disisir 2 kali sebelumnya. Kata tim kami, area ini kosong dan tak ada manusia. Bagaimana mungkin? Kami jelas-jelas berada di sana. Kami telah berjuang mati-matian untuk bertahan hidup. Apakah kami benar-benar tersesat di dimensi lain? Saat ditanya tentang Gilang, kami ceritakan semuanya. Tentang suara tangisan, tentang jalur yang berubah, tentang Reno yang mendengar suara Gilang. Tim SAR hanya menggeleng-gelengkan kepala. Tatapan mereka menunjukkan sebuah pemahaman yang dalam, sebuah rahasia yang tak bisa mereka jelaskan dengan kata-kata. Tim SAR pun berkata, "Kejadian kayak gini bukan yang pertama kali. Gunung Salak itu punya jalur gaibnya sendiri. Ada banyak cerita pendaki yang hilang tanpa jejak di sini, seolah ditelan bumi." Hingga kini, bertahun-tahun setelah kejadian itu, Gilang tak pernah ditemukan. Tidak ada jejak, tidak ada mayat, tidak ada petunjuk apapun. Tim SAR sudah melakukan pencarian besar-besaran, melibatkan anjing pelacak, bahkan helikopter. Tapi nihil, seolah-olah Gilang lenyap ditelan dimensi lain. Yang tersisa hanyalah trauma, bayangan kabut tebal, dan suara tangisan misterius yang masih menghantuiku dalam mimpi. Dan sebuah foto. Foto terakhir kami berempat di pos 1 di awal pendakian dengan senyum ceria di wajah kami. Foto itu menjadi saksi bisu bahwa kami pernah naik sebagai satu tim lengkap. Sebuah kenangan pahit yang tak akan pernah kulupakan. Beberapa orang bilang kami hanya tersesat dan berhalusinasi akibat kelelahan dan dehidrasi. Mereka bilang itu hanyalah efek psikologis dari lingkungan yang ekstrim. Aku tidak peduli apa kata mereka. Aku tahu apa yang kami alami. Aku tahu suara apa yang kudengar. Aku tahu Gilang tidak hanya tersesat. Dia diambil. Gunung Salak bukan sekedar gunung.
Ia adalah labirin gaib, tempat di mana waktu, ruang, dan nalar tidak lagi berarti. Sebuah pintu gerbang ke dimensi lain, mungkin. Sebuah tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata menjadi begitu tipis, nyaris tidak terlihat. Dan bagi kalian yang tertarik dengan cerita mistis, bagi kalian yang ingin mencoba menantangnya, mendaki Gunung Salak, pastikan kamu siap. Siap jika mungkin kamu tidak akan bisa kembali. Karena di sana, di balik kabut tebal dan hutan cemara yang sunyi, ada sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang tidak suka diganggu. Sesuatu yang mungkin akan memilihmu untuk menjadi bagian dari mereka. It is age. Level 3. Year 7.